diimpor menjadi database ini kan. Ya. Jadi dibaca file teksnya untuk diimpor menjadi database. Ya. Oke. Gampang kan? Setelah dijabarkan Bapak, terus setelah dijelaskan Pak, jadi terasa gampang, benar Pak. Iya. Yang bikin susah apa? Kadang asumsi sendiri gini kan Pak. Kayak pas baca kan cuman ada 2 komputer gitu. Terus tapi pas di nomor 8 ada daftar resource masing-masing komputer gitu kan. Jadi asumsinya komputernya jadi ada banyak gitu. Kayak gitu sih Pak. Padahal kan di sini kan ada Pak. Sama ini kali Pak waktu Pak, jadi ngebaca soalnya tuh jadi kurang ini, jadi kecepatan ke ituin waktu Pak. 3 hari loh. 3 hari loh. 1 hari untuk memahami, gitu kan? 2 hari untuk mengerjakannya, gitu kan? Iya Pak. Ini kalau ujian langsung ini cuma 2 jam loh ini. The power of kepepet mah pasti cepat biasanya Pak. Kan kata Bapak juga kalau didiamin dulu terus dilihat lagi suka ada insight baru Pak. Betul sekali itu Pak. Iya kalau 3 hari kan lebih dari cukup. Iya Pak, jadi asumsinya teh masuk terus gini kan Pak. Ini teh jadi banyak ya. Ini ngejalurnya ke sini nggak ya gitu. Nah, akhirnya multi tafsir lagi kan? Iya, kayak gitu Pak. Aduh, soal segampang ini kok. Kan nggak disuruh bikin desain interface-nya kan? Enggak sih Pak. Wah, ini kan belum. Ya kan, nggak disuruh desain interface-nya, nggak disuruh bikin coding ya kan? Enggak, belum Pak. Nah, oh iya Pak, jadi mau nanya Pak, yang ya. kelompok kemarin kan itu desain interface-nya kan cuman harus berbentuk desainnya atau cuma apa sketsanya doang? Soalnya waktu itu saya lihatnya Bapak nyuruhnya sketsanya doang. Ya. Cuman garis-garis doang. Ya. Tapi kelompok Derry mah bikin Photoshop Pak, saya jadi bingung Pak. Padahal saya itu udah janjian dulu Pak. Itu masalah Derry. Wah, jadi salah saya. Iya kan? Lawang diminta sketsa kok. Itulah Pak multitafsirnya itu Pak. Padahal udah janjian dulu Pak sama Isa Pak, ngomong dulu dari kelompok Derry teh ini mau kayak waktu bikin laporan PKL cuma garis-garis doang atau gimana? Ya udah garis-garis doang katanya. Terus waktu ada Justin, udah Photoshop aja katanya. Ya begitulah. Justru itu yang salah kan? Banyak orang jadi banyak asumsi kan Pak. Jadi kita mengambil tengah-tengah Pak. Ya, maka perintahnya kan udah jelas tuh. Iya Pak. Nah, yuk perintahnya apa? Sketsa kan? Buat sketsa tampilan yang diperlukan kan gitu. Nah, jadi sketsa tampilan yang diperlukan. Apa saja tampilan yang diperlukannya, bikin sketsanya. Namanya bikin sketsa harus pakai kuas nggak? Harus pakai cat air nggak? Enggak. Kan? Nah, orang kalau mau ngelukis, mau buat desain namanya sketsa itu apa? Masih coretan-coretan toh? Pakai pensil awal. Nah, kalau itu kan saya belum minta, itu kan hanya buat sketsa. Padahal ingat kemarin, sebenarnya kan desain itu harus kita buat multi kan gitu. Harus lebih dari 1 kan gitu. Yang kemudian kita sodorkan kepada tim untuk dianalisa gitu kan. Mana desain yang paling sesuai dengan permasalahan gitu ya. Jadi desain itu tidak boleh tunggal. Gitu. Ada beberapa alternatif. Sama misalkan gini. Kalian punya sebidang tanah misalkan, ya. Sebidang tanah. Bentuknya itu misalkan trapesium misalkan, ya. Bentuknya trapesium. Nah, pada saat bentuknya trapesium itu kemudian kita mau bikin tanah itu menjadi sebuah lapangan futsal misalkan. Nah, kebayang sendiri kan bentuknya trapesium kan gitu. Ya. Nah, bentuknya trapesium kemudian kita pengen menjadikan dia sebagai lapangan futsal. Nah, kira-kira
pasti ada pasti simetris nggak? Simetris nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Iya. Nah, kemudian bentuk yang desain yang paling mana yang memungkinkan? Misalkan sisanya mau dipakai apa kan gitu. Gitu ya. Sisanya mau dipakai apa kan gitu. Pastikan kita berpikir seperti itu. Gitu kan? Oh iya, kita punya bentuknya trapesium. Nah, kalau bentuknya trapesium, sisanya mau dibikin apa? Misalkan sisanya kan kalau kita mau bikin lapang futsal berarti akan ada space untuk parkir, gitu. Kemudian ada space untuk misalkan warung lah, gitu ya, atau food court atau pujasera atau apalah kan gitu. Nah itu kan ada kan? Iya Pak, ada Pak. Nah, misalkan seperti itu kan, kita harus memikirkan itu kan? Iya Pak. Oke, misalkan ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini kan gitu. Dan kan kita berpikir, misalkan jalan masuk, misalkan jalan raya itu ada di sini misalkan. Ya. Jalan raya ada di sini. Gitu kan? Nah, misalkan jalan itu ada di sini, ini jalan. Kemudian bentuknya seperti ini. Kira-kira akan menjadi lapang futsal berapa banyak? Kan kita akan bikin beberapa alternatif kan gitu. Misalkan kita buat seperti ini, gitu kan? Kita buat seperti ini. Oh ini area parkir, gitu kan? Nah kemudian, ini bentuk lapang futsalnya mau gimana kan gitu? Misalkan kita belah seperti ini. Jalan masuk lewat mana? Kan kita pikirkan seperti itu kan gitu. Nah, alternatif yang kedua gimana? Alternatif yang kedua bukan ini. Kita buat seperti ini. Kenapa? Jalan masuknya masing-masing lapangan dari sini kan gitu. Kan bisa juga seperti itu. Atau memang kayak tadi, kita buat. Nah, sudah seperti ini. Kenapa? Di sinilah kita masuk. Nah, di sini ada kios-kios misalkan kan gitu. Nah, ini kan berarti ada beberapa alternatif. Begitu juga desain kan gitu. Desain kita siapkan beberapa alternatif sehingga nanti ada banyak pilihan yang bisa kita berikan gitu. Oh, mana plus minusnya? Nah, kita lakukan analisa sekarang plus minusnya akan seperti apa kan gitu. Kalau misalkan tadi pintu masuknya dari sini, gitu kan, plus minusnya apa? Kalau pintu masuknya dari sini, ini dari parkir, pintu masuknya dari sini, plus minusnya seperti apa? Nah, kemudian kalau misalkan ukuran seperti ini, berapa lapang yang bisa kita temukan, berapa lapang yang bisa kita buat? Misalkan nih, jangan gini lah, kan gitu. Oke, gimana? Kan kita masih bisa pakai nih, kita bisa manfaatkan, misalkan kan gitu. Ini bisa kita manfaatkan, kenapa nggak kita bikin lapang satu lagi kan, misalkan gitu. Kenapa? Oh iya kan ada juga yang lapangnya nggak mau gede-gede, lapangnya kecil-kecil aja. Oke, misalkan kita buat lagi di sini misalkan. Nah, atau misalkan kita buat ini, kalau yang ini futsal, kemudian ini kita pakai jadi lapang apa? Ini apa? Ini backstage misalkan untuk gudang, kan bisa juga seperti itu. Nah, kemudian kiosnya kita buat di sini, ya, misal kan gitu. Terus ruang ganti di mana? Nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kan kita bisa bikin desainnya macam-macam. Nah, itu yang kita sebut dengan desain, kan gitu. Jadi ada banyak alternatif yang harus kita berikan untuk kemudian kita analisa terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Baru kemudian kita pilih mana yang banyak kelebihannya, yang sedikit kekurangannya, itu yang akan kita akomodir untuk kemudian diimplementasikan. Gitu kira-kira. Nah, gitu Pak. Makasih Pak. Saya benar Pak, saya seneng Pak. Tapi kurang, harus cuma satu saya desainnya soalnya. Ya kan? Kan dimintanya apa? Sketsa kan gitu. Iya Pak. Lah, itu kan baru satu ya saya mintanya kan. Struktur desain ya. Artinya gini, yang kita kerjakan sampai di situ kan baru satu alternatif kan gitu. Betul ya.
Dari mulai arsitektur datanya, kemudian dari mulai desain datanya, arsitektur, kemudian sketsanya itu kan baru satu alternatif, gitu kan? Nah, nanti sampai dengan desain komponen, kemudian kita buat beberapa alternatifnya, kan gitu. Nah, biasanya kita akan menggunakan satu persatu dulu, gitu kan? Oke, desain datanya yang mana yang kita sepakati, ini gitu. Yang nanti bisa mengakomodir ini, kan gitu. Bisa mengakomodir semuanya. Kemudian desain arsitektur mana yang lebih tepat? Maka desain arsitekturnya pun berdasarkan desain data yang sudah kita buat, desain arsitekturnya kemudian kita pilih mana yang lebih pas dengan desain data yang ada. Kemudian dengan arsitektur yang ada, interface-nya yang mana ini? Gitu kan? Ada beberapa alternatif. Nah, setelah semuanya kita sepakati, baru terakhir adalah untuk mewujudkan itu semua, bagaimana komponen-komponennya, kan gitu. Gitu ya. Oke. Sampai di situ? Ada pertanyaan lagi? Nah. Makanya apa? Masalah itu sulit, kan gitu. Mengenal masalah lebih sulit. Tetapi menemukan masalah jauh lebih sulit. Itu kata Albert Einstein, kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita di akademisi, gitu kan, nah tugas kita apa? Bukan cuma sampai menemukan masalah, tetapi harus menyelesaikan masalah. Nah, itu tambahannya kan. Einstein baru mengatakan menemukan masalah jauh lebih sulit. Nah, kalau kita? Dua-duanya, menemukan dan menyelesaikan. Nah, berarti kan terakhirnya ada tambahan kan, menyelesaikan masalah akan menjadi lebih sulit.